Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Semoga kalian semuanya sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, marilah kita awali bersama-sama pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa bersama, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, sekarang kita akan lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Kemudian subtema 1, benda tunggal dan campuran. Kita mulai pada pembelajaran 1. Oke, silahkan anak-anak untuk menyiapkan buku siswa tema 9-nya dulu dan dibuka pada pembelajaran 1. Kita lanjut ya sekarang. Oke, nah sekarang kita akan mengamati gambar apa ini. Ini adalah gambar mesin cuci dengan merek Resik. Nah, gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Nah, iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin. Nah, program kapasitas, ini kapasitasnya, programnya, kemudian membeli ini bahannya dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut sekarang. Nanti kita akan ulas satu persatu. Oke, sekarang iklan. Nah, tadi adalah disebut dengan iklan. Ya, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Nah, jadi iklan itu ada dua jenisnya, dikelompokkan menjadi dua kelompok. Satu, iklan media cetak, yang kedua iklan media elektronik. Iklan media cetak itu iklan yang ditayangkan dimuat di koran, dimuat di majalah. Kemudian kalau iklan media elektronik itu biasanya ditayangkan di televisi, di radio, di internet, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan pelajari unsur-unsur iklan. Artinya, apa yang ada di dalam iklan itu harus ada apa? Namanya unsur-unsur. Yang pertama adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif pada iklan sangat penting untuk menjelaskan dan menguraikan spesifikasi produk atau jasa yang akan diiklankan. Jadi deskriptif itu artinya kalimatnya itu menjelaskan sesuatu. Seperti iklan pada mesin cuci tadi, ya, ada kapasitasnya, isinya berapa, kapasitasnya, daya tampungnya 10 kilo. Kemudian bahannya dari apa? Dari stainless steel. Nah, kemudian programnya apa? Programnya bisa nanti diprogram untuk mencuci, kemudian untuk membilas, untuk mengeringkan, dan sebagainya. Semua itu menggunakan air. Nah, itu namanya deskriptif. Nah, kemudian ada apa lagi unsur berikutnya? Kalimat persuasif atau ajakan. Jadi, iklan di situ memuat kalimat yang mengajak kepada masyarakat itu untuk memakai produk tersebut. Nah, itu namanya kalimat persuasif. Kemudian menarik perhatian. Agar dalam penampilan iklan itu menarik, maka iklan harus dibuat sebagus dan semenarik seindah mungkin. Gambarnya diwarnai dengan warna yang menarik, kemudian tulisannya bagus, kemudian kalau perlu diblok dan sebagainya, ada hiasan-hiasannya sehingga orang menjadi tertarik. Nah, yang berikutnya adalah membangun minat. Dari orang yang tidak berminat untuk memakai produk itu menjadi tertarik, menjadi ingin memakai. Karena apa? Karena pinter-pinternya dalam membuat kalimat persuasif dan kalimat ajakan tadi. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, setelah mengamati gambar dan pemaparannya, jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita jawab saja bersama-sama Bu Guru ya anak-anak ya. Nanti pekerjaan anak bukan ini ya kalimat ini, kita jawab bersama Bu Guru. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan iklan? Masih ingat tadi jawabannya? Oke, kita cocokkan dengan jawaban anak dengan Bu Guru. Nah, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa artinya? Masih ingat ya, apa tadi kapasitas? Kapasitas adalah daya tampung, program adalah
apa anak-anak? Rancangan. Nah, akan dibuat seperti apa? Mau dipakai seperti apa? Itu program. Nah, dan sekarang yang ketiga, adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Coba tuliskan kata-kata yang kamu anggap asing. Asing itu artinya anak-anak belum pernah tahu atau tidak tahu artinya, maka itu dinamakan dengan asing. Contohnya, misalnya produk atau produk. Nah, produk itu artinya buatan dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa mencari lagi dan artinya bisa dicari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan lanjut. Sekarang kita akan mengamati anak-anak dalam mesin cuci. Tadi tentu akan mencuci itu menggunakan air. Nah, kemudian airnya diberi deterjen. Nah, perhatikan ya, sekarang kita akan perhatikan mana gambar-gambar benda yang termasuk zat tunggal berikut. Nah, yang pertama zat tunggal adalah air. Artinya air yang masih murni, belum tercampur oleh deterjen kalau di dalam mesin cuci tadi. Kemudian emas 24 karat artinya. Ini biasanya emas batangan ya, bukan emas yang sudah merupakan perhiasan. Kalau emas yang biasa perhiasan dipakai seperti ini bukan murni lagi karena sudah banyak bahan campurannya. Oke, sekarang gula pasir. Nah, ini masih murni, garam, dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut. Nah, sekarang berdasarkan gambar-gambar, jawablah pertanyaan berikut. Dijawab lagi bersama-sama Bu Guru. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud zat tunggal? Apa tadi zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang belum tercampur oleh benda apapun. Nah, itu tunggal artinya. Materi, zat, atau benda itu sama. Nah, sekarang benda-benda yang ada di sekitarmu yang termasuk zat murni apa saja? Banyak ya, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada gula, ada garam, kemudian ada air murni, ya, dan ada emas 24 karat, kemudian ada misalnya kopi dan sebagainya, itu murni karena belum tercampur. Nah, nanti anak-anak bisa mencari lagi benda-benda yang ada di sekitar anak-anak yang merupakan zat murni atau zat tunggal. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ayo membaca bersama-sama ya, dibaca Bu Guru, di buku siswa kalian bisa juga dibaca. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi atau benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal yang pertama. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, jadi satu sejenis. Gula semua, air semua, itu namanya sejenis. Contoh benda termasuk zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Nah, sekarang yang kedua adalah zat campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang kita akan pelajari apa itu campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari zat penyusunnya itu dapat tercampur dengan sempurna. Contohnya adalah anak-anak membuat air dengan gula. Ya, gulanya setelah diaduk maka akan cair semuanya menjadi air. Apakah anak-anak bisa membedakan mana gulanya, mana airnya? Tidak lagi. Maka karena tercampur sempurna, tidak lagi ampasnya, nggak ada ampasnya. Maka itu ciri-ciri dari campuran yang homogen, ya. Zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air garam, air sirup, air udara, kemudian perunggu, kuningan. Nah, itu merupakan campuran tapi homogen, tidak bisa dibedakan. Nah, sekarang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Artinya di situ tercampur tetapi masih dapat dibedakan. Misalnya anak-anak membuat kopi. Nah, kopi itu dicampur, setelah diaduk masih ada endapannya, masih ada ampasnya. Maka itu campuran tetapi heterogen. Zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, contohnya adalah campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Bukan gula pasir tapi pasir, ya. Nah, sekarang ini adalah tugas kalian hari ini. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikutnya. Apakah yang dimaksud zat campuran? Tuliskan dalam kolom berikut.